Menari adalah menyajikan persembahan agar penonton yang menyaksikannya senang dan bergembira. Karenanya, dalam menari dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan. Itulah yang selalu ditanamkan Ima Delile Arsana pada anak didiknya di Sanggar Sandi Munikumara. Setiap akhir pekan, Lila bersama istrinya Sri Aimi melatih puluhan anak tunarungu menari. Terbatasnya komunikasi tak menghalangi semangat suami istri ini untuk mewujudkan mimpi mereka bahwa anak tunarungu bisa berprestasi seperti anak-anak lainnya. Lila yang berlatar belakang pendidikan seni sempat ragu saat diminta sang istri untuk membantu mengembangkan bakat anak didiknya ini. Sri Aimi adalah seorang guru di sekolah luar biasa atau SLBB di Denpasar. Pak Lila pernah bermimpi katanya. Terus saya juga tambah-tambahin mimpinya dia itu akhirnya. Lah itu makanya barangkali itu diingetin sama Tuhan. Saya bilang gitu, kamu punya ilmu, di sekitarmu banyak orang seperti ini. Orang saya aja sudah mau welcome sama mereka, kenapa kita serumah enggak kita kompakan, kan lebih enak, saya bilang gitu. Barangkali itu diingetin sama Tuhan, coba terapkan ilmu itu, pasti akan ada hikmahnya deh. Saya gini, masa sih gitu. Akhirnya lama-kelamaan percayalah, akhirnya Bapak mau dan bersedia membuka sanggar itu bersama saya. 14 Februari 2014, keduanya mendirikan Sanggar Tari bagi Anak Tunarungu. Satu persatu siswa berdatangan untuk belajar menari. Menghadapi anak tunarungu berbeda dengan mereka yang normal. Anak disabilitas dengan keterbatasannya membuat mereka menjadi sangat perasa dan lebih emosional. Kedisiplinan menjadi penting. Tak jarang siswa menangis saat Lila mengajar. Pak Lila galak. Galaknya Omang pernah dimarahi. Kenapa? Nggak bisa nari. Terus Pak Lila marah. Omang marah nggak dimarahi Pak Lila? Tidak marah. Saat memutuskan untuk mengajar anak-anak tunarungu menari, Lila harus belajar bahasa isyarat terlebih dahulu pada istrinya. Ia juga mencoba memahami karakter masing-masing anak didiknya. Dari situ Lila kemudian memilih tarian apa yang cocok untuk masing-masing anak didiknya. Menurut Lila, dalam dunia tari menari, postur tubuh dan karakter personal turut mendukung menghidupkan nyawa tarian saat dipersembahkan. Dari komunikasi yang mendalam itu, Lila kemudian berhasil membangun chemistry dengan anak didiknya. Dari beberapa kali Anda dibujuk oleh Ibu untuk membantu para siswa Bu Aimi untuk bisa melatih menari, sempat ada keraguan. Ya, Keraguan macam apa sih Pak yang dirasakan? keraguan saya tuh karena mungkin orang memberikan sesuatu kepada mereka orang normal. Pelatihan tari atau pelatihan yang lainnya biasa sudah dilakukan. Tapi seperti saya sekarang ini, maunya ibu istri saya kepingin berbuat sesuatu tanpa melihat latar belakangnya orang itu seperti apa. Keterbatasan bukan hambatan bukan halangan untuk mereka akan menjadi orang yang disegani. Coba sekarang berbuat sesuatu tanpa memikirkan imbalan. Itu yang menjadi beban pertamanya. Mampukah saya berbuat dengan orang berkebutuhan khusus seperti tunarungu ini? Karena seperti sekarang ini kan
Orang taunya orang normal bisa menari, orang normal bisa main gamelan. Saya ingin berbuat sesuatu, orang tidak normal itu bisa melakukan sesuatu seperti orang normal. Nah, sekarang yang Bapak ajar ini adalah mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus, kondisinya spesial. Betul. Tantangan terbesar apa, Pak? Tantangan saya terbesar itu adalah berkumpul bersama anak-anak seperti ini. Yang harus kita lakukan pertama adalah pendekatan. Dan kedua harus mempunyai jiwa yang ikhlas. Berbuat sesuatu, maaf, sulit untuk mengatakannya. Memang, Oke. kalau saya dulu, waktu mau menuangkan sesuatu kepada mereka, saya selalu berpikir, mudah-mudahan apa yang saya lakukan, mereka bisa mengambil yang saya miliki dengan keikhlasan saya. Beliau yang di atas akan menurunkan jalan, menunjukkan jalannya untuk mereka, untuk berbuat ke depan. Jangan melihat ke belakang untuk mereka. Keterbatasan bukan hambatan untuk mereka menjadi yang terbaik. Itu. Hari ini, anak-anak tengah berlatih untuk tampil di sebuah hotel di Sanur. Mereka berlatih serius agar bisa memberikan kegembiraan pada semua tamu undangan. Pesan guru mereka selalu membekas di hati setiap kali akan mempersiapkan sebuah persembahan tari. Jam menunjukkan pukul 5:30 di pagi hari. Mereka sudah berkumpul di sanggar yang sekaligus tempat tinggal keluarga Lile. Di teras rumah mereka merias diri dan memakai kostum. Karena ini merupakan sanggar non-profit, maka Lile dan Aimi lah yang merias sendiri anak didiknya. Setelah siap, saatnya berangkat. Hari ini anak-anak akan menari pada acara wisuda sebuah sekolah tinggi di sebuah hotel di kawasan Sanur. Tarian pertama yang mereka sajikan adalah tari penyambutan Sekar Jempiring. Tarian ini menggambarkan bunga jempiring yang tengah bermekaran dan mempesona siapapun yang melihatnya. Tari penyambutan Sekar Jempiring ini ingin mengajak seluruh tamu bergembira untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Tarian kedua adalah Olek Tambu Lilingan. Tarian ini dibawakan oleh dua penari yang mempersonifikasikan kumbang-kumbang dan kupu-kupu. Mereka bergembira dan memadu kasih di taman bunga. Tampilan mereka memukau. Tamu bisa terkecoh dengan keluasan anak-anak ini dalam menari. Jika tak melihat dengan seksama sosok yang ada di depan panggung ini, Imade Lile Arsana berdiri memandu mereka bergerak untuk menyesuaikan dengan ketukan gamelan pengiring. Anak-anak ini memang tak mendengar apapun. Mereka memang hafal semua gerakan, tapi mereka butuh panduan kapan harus berganti gerakan. Dan untuk memandu ini, Lile dibantu sang keponakan, Wulan. Karena pada saat yang sama, sang istri Aimi harus mengajar di sekolah.
Sebagai seorang yang tumbuh dalam tradisi Bali, Lila selalu patuh pada adat. Seminggu lagi adalah perayaan Galungan. Dia bersama keluarga mengunjungi merajan besar di rumah tua milik keluarga besarnya. Lila memang berasal dari keluarga seniman. Kakeknya, Wayan Regok, adalah penari dan komposer kenamaan di zamannya dari Puri Denpasar. Adakah sesuatu yang sangat Pak Lila rasakan atau apa pesan dari ayah kepada Pak Lila untuk bisa berkesenian seterusnya gitu? Nah itu kalau pesan seperti itu, sebelumnya memang beliau pernah berpesan kepada saya, kamu kalau mau terjun ke dunia seni, jangan setengah-setengah. Satu, kamu bisa menari dan kamu harus juga bisa bermain gamelan. Hanya satu-satunya kamu yang bisa melanjutkan ilmunya Bapak. Itu pesan Bapak saya. Dan akhirnya Bapak mencoba untuk mewujudkan cita-cita seorang ayah untuk berkesenian, baik itu sebagai penabuh maupun sebagai penari. Ya, betul. Itulah saya sangat bersyukur sekali. Mungkin memang harus ini jalan saya. Dan terakhir, sebelum Bapak saya meninggalkan kami semua, sempat beliau berpesan, kamu kalau mau terjun ke dunia ini, jangan sekali-sekali berpikir masalah uang. Sebab kalau kamu mempunyai jalan seperti ini, kamu harus ikhlaskan semua. Apapun yang kamu miliki, kamu berikan kepada seorang, jangan mengharapkan imbalan. Lakukan, terima apa yang mereka berikan kamu. Hanya itu pesan Bapak saya. Kemudian Bapak memutuskan untuk pergi ke Amerika. Apa sih yang terbersit di benak Pak Lila waktu itu ketika baik saya menuju ke Amerika? Itu memang sudah menjadi cita-cita saya sewaktu saya masih di SMKI. Saya terjun ke dunia itu, dunia seni, memperdalam apa yang namanya itu seni. Saya punya pemikiran suatu saat saya tidak mau kalah dengan yang lainnya. Saya harus tahu yang paling jauh dunia itu di mana. Saya punya cita-cita untuk ke Amerika waktu itu. Kok orang lain bisa, saya tidak bisa. Lalu kenapa harus Amerika? Ya karena itu adalah boleh dikatakan kita bisa mengembangkan suatu pikiran kita karena itu negara besar. Mungkin di satu sisi positif dan negatif kita bisa tinjau di sana. Untuk mencari hal yang positif rasanya lebih banyak kita temukan daripada negara-negara yang lainnya. Apa Ya, yang Anda bawa dari Amerika? saya terus terang saja membawa pengalaman. Pengalaman itu adalah guru saya. Selama saya masih mampu untuk melakukan, berbuat, berkesenian khususnya. Memberikan sesuatu kepada masyarakat, baik itu masyarakat umum atau keluarga. Rumah tua ini memang melahirkan seniman-seniman besar. Karenanya, keberadaannya sangat penting bagi Imade Lila Arsana. Bagaikan museum, bangunan ini menyimpan dokumentasi kebesaran seni tari dan musik tradisional Bali. Termasuk legenda hidup penabuh kendang Ketut Sukarate atau Tutnang, kakak sepupu Lila yang dihormatinya. Sosok seorang Pak Lila ini orangnya seperti apa sih Pak di mata Bapak? Orangnya pintar, nari dia bisa, kerawitan dia bisa, sekarang mengajar yang buta-buta dia bisa, yang tuli-tuli. Sebenarnya sulit sekali mencari murid-murid yang tuli, itu sulit sekali ya mengajarnya. Untuk mengajarnya itu sulit. Jarang orang bisa mengajar begitu ya. Setiap berkunjung ke rumah tua, setiap itu pula Lila mendapat suntikan semangat. Di rumah tua inilah janji keikhlasan sebagai seorang seniman dipertanggungjawabkan. Lila ingin ayah dan ibunya melihat satu persatu janji itu ditunaikan bersama istri tercinta.
Kami berdua begini saja, kalau dibilang kaya belum, tapi kami punya pandangan berbeda mungkin. Sama, maksudnya dengan orang lain mungkin berbeda pandangan kami berdua. Kita kalau beramal atau berbuat sesuatu nunggu kaya, ya kalau kita tahu kapan kita kaya, itu yang pertama kita tanamkan. Akhirnya, ya udahlah Pak, kita kan nggak harus kaya dulu, kita berbuat sesuatu, ayo kita nekat aja, walaupun anak kita 6, masa sih nggak bisa segitu aja, segini. Ya semampunya kita lah gitu, gimana caranya ngatur uang untuk ini, memutar keadaan ini. Gitu. Pada malam harinya, Lila menemani sang istri untuk mengantar murid-muridnya di SLBB Denpasar untuk mengisi acara di Ayodhya Art Center dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Denpasar. Kali ini, anak didik Aimi akan menampilkan tarian dan pantomim. Menjadi guru SLB memang menuntut ibu 6 anak ini untuk mengajarkan semua bidang seni. Selain tari, Aimi juga mengajarkan modeling dan pantomim. Tepuk tangan dan respon penonton adalah imbalan tak ternilai bagi Lila dan Aimi. Jadi kalau orang ngomong apa, silahkan, saya tidak apa-apa. Itu memacu semangat saya bahwa saya harus lebih semangat, harus lebih baik lagi. Hal-hal yang negatif jangan diterima negatif, saya terima dengan positif. Menjadi mandiri, itulah yang diinginkan Lila dan Aimi terhadap anak-anak tunarungu asuhannya di Sanggar Sandi Buni Kumara. Tak sedikit yang meragukan upaya pasangan ini dalam mendidik anak-anak disabilitas ini. Apalagi, keduanya menolak menjadikan sanggar ini sebagai yayasan. Keduanya takut upaya untuk memandirikan anak dengan keterbatasan ini akan ditunggangi kepentingan komersial. Jadi kalau orang ngomong apa, silahkan, saya tidak apa-apa. Itu memacu semangat saya bahwa saya harus lebih semangat, harus lebih baik lagi. Hal-hal yang negatif jangan diterima negatif, saya terima dengan positif. Itu masukan dan itu barangkali support. Dan tentu pasti ada. Ada, banyak yang begitu. Orang mau berbuat baik pasti adanya kendalanya, Mas. Kita jalan aja pasti ya kesandung, ya jatuh. Tapi apa kalau sudah jatuh atau kesandung kita diem? Ya tidak, kita semangat, ayo bangkit lagi. Nggak apa-apa, seperti itu kasarannya. Kini upaya Aimi dan Lila mulai membuahkan hasil. Tak hanya soal piawai menari, tapi juga dalam keseharian anak didiknya lebih mandiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dulu dia tuh mainnya HP aja. Kadang-kadang main di internet aja. Jadi makannya kurang teratur, tidur pun nggak tentu. Setelah latihan nari, makannya lebih teratur, dia lebih nafsu makan saya lihat. Tidurnya pun teratur, tidur siang ya tidur siang. Seperti Akhirnya, itu. Komang menjadi lebih Disiplinnya, ya lebih disiplin daripada sebelumnya. Bergaul dengan kaum disabilitas tak hanya dilakoni Lila di sanggarnya saja,
Sepulang dari Amerika dan menikah dengan Aemi, Lila mendaftar menjadi tenaga honorer di Pemda Kota Denpasar. Dia ditugaskan di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan. 10 tahun kemudian barulah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Saat ini, Imade Lila Arsana bertugas di bagian rehabilitasi disabilitas. Salah satu tugasnya adalah membina para penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas, mengajarkan keterampilan dan memotivasi kaum disabilitas agar bisa hidup lebih mandiri. Selama ini orang mengenal seorang Lila adalah penari seniman. Lalu bagaimana Anda berinteraksi kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti pertukangan, kemudian tadi menjahit ataupun keterampilan-keterampilan yang lain? Ya itu, kalau saya sendiri pribadi, segala sesuatu pekerjaan itu kita harus nikmati aja. Dan saya bergelut dengan penyandang disabilitas, terjun dengan penyandang disabilitas itu berkat dukungan dari istri juga untuk bersama anak-anak penyandang disabilitas tunarungu. Lalu dari dinas sosial di sini menugaskan saya dengan anak-anak penyandang disabilitas tunanetra. Ya, segala sesuatunya saya lakukan enjoy, menikmati aja. Dan saya tidak pernah memilah-milah, oh ini orangnya seperti ini, tidak. Kita jalani aja, memberikan sesuatu yang terbaik untuk penyandang disabilitas. Itu adalah hal-hal yang paling gimana ya, kalau saya pribadi itulah yang terbaik. Karena kita tahu doanya orang penyandang disabilitas itu sangat-sangat mujarab sekali untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik. Sebagai seniman, sebagai penari, Bapak sudah merasakan pengalaman yang luar biasa. Pergi ke Amerika, kemudian pentas di depan pejabat-pejabat tinggi dan penonton-penonton dari berbagai lapisan masyarakat. Lalu, apa enaknya menjadi seorang PNS ketika Bapak kemudian memilih pada tahun 2000 untuk gabung menjadi abdi negara? Yaitu kita bergabung menjadi abdi negara itu adalah untuk kedepannya nanti. Kita sebagai seniman tidak selamanya akan menjadi penari dan tidak selamanya akan kuat melakukan sesuatu dalam kegiatan seni. Itu kan masing-masing ada batasannya. Mungkin setelah umur 50 tahun ke atas kita sebagai apa, pengamat seni atau ya memberikan masukan kepada generasi penerus kita dalam bidang seni itu. Nah, kalau saya menjadi abdi negara adalah kita melihat ke depannya. Untuk di masa tua biar ada variasi hidup. Sebagai abdi negara kita harus mensyukuri dan kita masih dipercaya oleh negara untuk bisa ikut bergabung di dalamnya. Tugas Imade Lila Arsana dalam mendampingi penyandang disabilitas merupakan baktinya sebagai pelayan masyarakat. Tugas itu membuat Lila lebih sering bertugas di luar ruangan. Lila ini kan mereka di samping seorang tahu tari, memang dia punya bakat alam lah, saya lihat dia punya kelebihannya di sana. Dia cepat disegani oleh anak-anak, cepat ya memberikan arahan kepada anak-anak. Karena dia sudah pengalamannya udah luas, Pak. Sampai ke luar negeri sudah beliaunya, jadinya udah seniman lama beliaunya, jadi punya background seni tari. Betul-betul dia tidak hanya mengajarkan tari, juga ada sisi lain antara kedekatan dia sebagai seorang bapak ngajak anak-anak. Jadi anak-anak tuh dekat sama beliau. Mungkin ini yang menyebabkan anak-anak cepat sekali bisa menangkap apa yang diajarkan. Ini satu hal yang ingin diraih oleh Imade Lila Arsana, yaitu ingin membawa anak didiknya bisa pentas di luar negeri, agar masyarakat dunia tahu bahwa kaum disabilitas bukanlah warga kelas 2. Mereka memiliki kelebihan yang tak bisa diremehkan. Dalam doa, Lila panjatkan keinginan itu agar bisa segera terwujud.